Shalom saudaraku, pada hari ke-20 dari doa puasa 40 hari ini, maka booster message kita sedang bicara tentang Tuhan adalah Hakim. Mari fokus supaya Anda mendapat dorongan, penguatan dan semangat untuk praktek firman Tuhan. Tuhan memberkati. Halo. Oh, kirim 3 truk, gampang. Malam ini juga, jangan khawatir tak kirim 3 truk, guys. Pokoknya yang penting aku seneng kerjamu juga lancar. Oke ya. Wah, ini loh Pak Is. Wah, kalau kita ada sukses sih, santai saja kerjaan, jalan terus. Benar ya Pak Yuk, usaha kita itu tidak sia-sia ya Pak. Sejak kita pergi ke Gunung Jambrong. Nah, itu Pak kita Is. semakin berkurang. Nah, bener lihat nih. Ini juga ini mau toko baru mau saya buka Pak Is. Wah, akhir bulan kita di sana lagi ya Pak Is. Siap Pak Yuk. Oke, jangan lupa bawa sesuatu. Ya, sudah pasti. Oke Pak Is, sip. Oke. Loh, Pak Tony. Sini dulu, ya. Pak Tony, jangan gini kok masih di jalan tadi ngapain? Pulang Pak saya Pak. Pulang kemana? Pulang dari mana? Dari kerja Pak. Tuh Pak sini. Emang usaha Pak Tony gimana? Wah, Agak sepi nih Pak. Tidak jalan ya Pak? Ya gitu itu Pak. Agak sepi nih gimana Pak? Mau udah ada solusi nih dari kita. Biar sukses seperti kita. ya, ini lihat nih, lihat tuh. Pak Is tuh mobilnya tuh. Wah keren ya Pak ya. Iya. Mantap Pak, mau udah Pak. Kita cari penglaris. Nah, Pelarisan? Iya. nanti akhir bulan kita pergi sama berkunjung sana ada mbaknya yang siap. Sakti. Saya sebenarnya tertarik tapi aku dulu ya Pak ya. Aku tanya istri dulu Pak. Ya, Pak Is, nih diajak Ya. sukses kok. Pokoknya nggak usah dipikir ke panjang-panjang. Kita kerjakan dulu, baru nanti istri tahunya enak. Nah, nggak usah mikir lama-lama. Mana Pak ya? Pak tanya istri dulu ya Pak ya. Ya, Pulang dulu ya. Ya, wis. Ya, siap dulu ya. Ya, Oke wis. Pak. Oke. Ya. Lah Pak Is tuh loh, Pak Tony itu loh, dari dulu kerjanya nggak maju, diajak maju aja kok susahnya minta ampun diajak sukses. Iya Pak. Betul Pak. Padahal ya kita sudah merasakan Nah. sendiri. Tidak susah-susah. Nah, gampang kok, Nggak Pak perlu Is. berjuang, nggak perlu Oke, kerja keras. lah gitu loh. Atau moro ya Pak. Iya. Gimana Pak Tony? Ada apa kok kita kumpul malam ini? Hari itu saya ketemu itu Pak, teman saya Pak, 2 orang. Langsung sukses Pak. Ini 2 orang ini tuh memang nawarin saya itu Pak, Sugihan. Oh ya? Iya. Gimana Pak? Saya ditarik Sugihan Pak. Tuh dia ngomong langsung sukses Pak. Cepet. Prosesnya nggak pakai lama-lama. Kalau saran saya jangan ya, jangan Pak. Gitu ya Pak. Ya, percaya Tuhan pasti memberkati. Gimana Pak? Kalau pengarisan itu Pak ya, Iya. itu tingkatnya dibuka Pak. Akhirnya masih Pak Tony sengsara. Tidak ada gratis. Pak, berarti kita ya Pak, ya rugi ya Pak ya kalau ikut gitu ya. Pasti Pak, karena mereka pasti nawarkannya enak di depan Pak. Pasti selalu ada akibat di belakangnya Pak. Tapi menurut saya usaha seperti yang aja Pak biasa. Kita berdoa percaya Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Makasih Pak. Tuhan pasti bela Pak. Ya, Makasih, Pak. Pak Tony berharap sama Tuhan. Ya, Yang ada aja Pak. ya Tuhan itu hakim yang adil ya. Saya berdiri tahun 2003. Saya dulu lulus kuliah 0. Dimodalin orang tua dengan beberapa kalung. Selama itu tantangannya banyak sekali. Ada juga orang yang ngaku-ngaku belinya di tempat lain. Ternyata dibalikan, ini dari kamu, ini dari kamu. Minta harga tinggi. Ada juga penipuan. Dalamnya itu tembaga, tapi lapisannya emas.
setelah kita beli ruginya besar-besaran. Ada juga termasuk pencurian, ada juga yang mencuri. Kita hipnotis, kita kasih barang, kita nggak tahu kalau sedang hipnotis, tahu-tahu barang kita hilang. Itulah kendala-kendala yang dihadapi. Berkat yang dikasih Tuhan ke aku sebagai hakim yang adil. Oh, sekarang aku bisa anak 2, sekarang tambah 1 lagi, bisa terpenuhi semua. Istri makan cukup. Prinsip hidupku adalah hidup untuk cukup aja. Mau beli rumah cukup, beli mobil cukup, punya rumah lagi, cukup lagi. Moto hidup adalah cukup. Kita mau apa cukup. Itu moto hidupku. Berkat yang kasih Tuhan ke aku luar biasa. Tuhan memang luar biasa. God bless me. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Bosner Message Efrata hari yang ke-20 berbicara tentang Tuhan adalah Hakim. Kita ambil kebenaran firman Tuhan dan kita baca renungkan bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-75 ayat yang ke-8. Demikian berkata, tetapi Allah adalah Hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Tetapi Allah adalah Hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bapak Ibu Saudara, kitab Mazmur ini adalah kitab yang sungguh unik. Ini dialog antara Imam Asaf sebagai seorang pemuji, seorang pemazmur di kemah Tuhan. Dia berdialog kepada Tuhan tentang kehidupan orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya yang hidup benar di dalam Tuhan, yang hidup mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri di hadapannya, dan dia mau melakukan firman Tuhan, merekalah yang layak untuk menerima berkat Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, kalau Tuhan berkehendak untuk meninggikan seseorang, kalau Tuhan berkehendak untuk merendahkan seseorang, itu karena Tuhan melihat pribadi-pribadi kita, Bapak Ibu Saudara. Siang hari ini, di tengah-tengah kita berpuasa 40 hari, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari hadirat-Nya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan engkau akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan melihat engkau layak untuk menerima berkat-Nya. Engkau layak untuk menerima, diangkat, ditinggikan Tuhan. Bukan direndahkannya. Karena engkau adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seperti kesaksian yang sudah disampaikan oleh Bapak Tony Setiawan tadi. Dia mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Memulai usahanya dalam membuka toko emas, banyak tantangan cobaan yang dia hadapi. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang mengangkat dia, yang meninggikan dia atas lawan-lawannya, atas orang-orang yang mencoba-coba mengganggu usaha pekerjaannya. Dan dia boleh menikmati berkat Tuhan yang begitu indah dalam hidupnya. Keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, kesehatannya, kekuatannya, kerohaniannya, bahkan pelayanannya untuk memuliakan nama Tuhan, diberkati Tuhan juga. Jadi siang hari ini, mari jadikan Tuhan adalah hakim dalam hidupmu. Dan kita boleh menerima kasih karunia dan berkat Tuhan di hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup seturut kehendak-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan hakim dalam hidup kami. Engkau yang menolong, yang memberkati kami. Engkau yang merendahkan dan yang meninggikan kami. Tapi biarlah Tuhan kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan, berkat Tuhan, itu menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini sebagai bukti pengakuan kita bahwa Dia Allah yang selalu membela setiap hidup kita.
Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, terpujilah namanya.